Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 11 MIPA 1 ingin memaparkan beberapa kasus terhadap ancaman Ipolexos Buthankam yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nasaruddin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiril Faridudi. Perkenalkan, nama saya Gede Tegar Pramana. Perkenalkan, nama saya Darmawan. Perkenalkan, nama saya Fahira Makul. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti. Perkenalkan, nama saya Megawati Naksir. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Nah, selanjutnya, adapun contoh ancaman di bidang ideologi dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama adalah di luar negeri. Yang pertama, peristiwa pemberontakan D1 atau T2, dan yang kedua adalah peristiwa G30 SPKI. Nah, sedangkan dari dalam negeri sendiri, teror bom Bali untuk mendirikan NII atau Negara Islam Indonesia, dan gerakan radikalisme Islam. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya akan memberikan contoh kasus ancaman di bidang ideologi yang terbaru dan fakta kebenarannya. Ancaman di bidang ideologi muncul ketika terjadi suatu peristiwa yang menolak atau ingin menggantikan ideologi Pancasila. Nah, salah satu contohnya adalah kehadiran HTI yang menurut pengadilan merupakan ancaman bagi ideologi. Nah, hal ini sekaligus menegaskan keputusan pemerintah terkait pembubaran organisasi tersebut. Nah, jadi Hizbut Ut-Tahrir adalah organisasi politik pan-islamis yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam yang tujuannya membentuk khilafah Islam atau negara Islam. Nah, kekhalifahan baru akan menyatukan komunitas muslim dalam negara Islam, kesatuan dari negara-negara mayoritas muslim. Nah, jadi rumusan masalahnya, kenapa HTI dilarang di Indonesia? Karena kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan azas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Rumusan masalah yang kedua adalah apa tujuan HTI. Jadi Hizbut Ut-Tahrir, bahasa Arabnya Hizbut At-Tahrir atau Partai Pembebasan, adalah organisasi politik pan-islamis yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam yang tujuannya membentuk kekhilafaan Islam atau negara Islam. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang ketiga, yaitu singkatan dari HTI. Jadi pemerintah menekan dan melarang kegiatan organisasi kemasyarakat Hizbut Tahrir Indonesia atau biasa disebut dengan HTI. Pembubaran ormas-ormas lain yang juga anti Pancasila akan menyusul. Wiranto menceritakan banyak warga meminta ada penertiban terhadap organisasi semassa yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ancaman integrasi nasional di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat di suatu negara, sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Nah, di bangsa Indonesia, terutama Pancasila, liberalisme merupakan ancaman dunia yang menghadirkan gerak globalisasi dan universitas. Nilai-nilai liberalisme telah menciptakan perubahan yang begitu besar dalam tata cara pergaulan internasional. Nah, atas kenyataan ini, sikap Ipolexos Buthankam yang harus diambil di suatu bangsa sangat bergantung dari ideologi yang dianut. Bagi bangsa Indonesia, liberalisme jelas merupakan ideologi yang dapat mengancam kelangsungan kebangsaan Indonesia karena secara material di dalamnya terkandung nilai-nilai sosial politik yang tidak sesuai, bertentangan dengan sikap politik bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ancaman di bidang ini berhubungan dengan ancaman militer. Nah, ancaman militer sendiri adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata sehingga mampu membahayakan kedaulatan negara. Adapun beberapa ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia, yaitu pemberontakan DI atau TII,
Fanatisme terhadap agama Islam menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya peristiwa ini yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, sehingga menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia hampir melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan DI atau TI ini terjadi atau dimulai pada tanggal 20 September 1953. Dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Daud Beureu. Pernyataan itu menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari negara Islam Indonesia atau NII di bawah kepemimpinan Imam Besar NII yaitu Sekar Majid Marijan Kartosowirjo. Apa itu ancaman sosial budaya? Ancaman sosial budaya merupakan isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar konflik vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan atau bisa disingkat menjadi SARA. Nah, beberapa kasus ancaman sosial budaya yang terjadi di Indonesia, dua diantaranya adalah yang pertama ada korupsi. Korupsi di Indonesia seakan-akan menjadi tindakan yang lumrah. Bagaimana tidak? Sudah ada banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Di tahun 2020 saja sudah tercatat ada 169 kasus. Seperti yang baru-baru ini terjadi kasus korupsi Jiwasraya di tahun 2020. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Bahkan disebut sebagai kerugian besar bagi negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang mencapai hingga belasan triliun rupiah. Baik, yang kedua adalah kemiskinan. Setelah kasus korupsi timbullah kemiskinan. Kasus kemiskinan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang yang ada di Indonesia dibanding Maret 2019. Peningkatan mencapai 1,28 juta orang. Presentasi penduduk miskin juga naik 0,37 persen poin dari Maret 2019 yang hanya 9,41% dan juga dengan kemunculan COVID-19 makin memperburuk keadaan. Dalam bidang ekonomi, ada yang namanya globalisasi perekonomian. Adalah proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi ekonomi berakibat batas-batas suatu negara akan menjadi kabur. Dan globalisasi di satu sisi membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Di sisi lain, membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Meski menjadi keuntungan, globalisasi juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Ada pengaruh negatif globalisasi ekonomi, diantaranya yang pertama yaitu daya saing produk lokal kalah. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar seiring perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Akibatnya barang-barang lokal terutama tradisional akan terdesak karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Dan yang kedua yaitu perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing. Perekonomian di Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing cepat atau lambat sebagai dampak dari makin mudahnya orang asing memakan modalnya di Indonesia. Dikhawatirkan pihak asing akan mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Baik,
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi kontroversi di tengah masyarakat yang dinilai tidak sinkron dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi Widodo pada tanggal 2 November 2020. Namun, Serikat Buruh meminta aturan tersebut dicabut lantaran banyak sisipan pasal yang dinilai merugikan kalangan buruh. Ditemukan banyak pasal yang merugikan kaum buruh. Beberapa pasal tersebut diantaranya berlakunya kembali sistem upah murah atau disebut PKWT, karyawan kontrak seumur hidup, nilai pasangan dikurangi, dan lain-lainnya. Tragedi Talang Sari pada tahun 1989. Tragedi Talang Sari yang terjadi di Lampung pada 7 Februari 1989 termasuk dalam salah satu pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pada masa tersebut, Soeharto mengadakan program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Program ini banyak menyasar masyarakat Islam yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru, sampai akhirnya hal tersebut memancing reaksi kelompok Islam di Indonesia, termasuk kelompok Warsidi di Lampung. Akhirnya, kelompok Warsidi dituduh radikal dan mendapat perlakuan represif dari militer atau polisi yang menyebabkan terjadinya pembantaian. Dalam tragedi tersebut, diketahui ada sekitar 130 orang tewas dan 229 dianiaya. Baik, itulah tadi beberapa kasus ancaman Ipulexos Budhankam yang ada di Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia yang baik harus saling menjaga, mengingatkan, bekerja sama tentunya, dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di negara tercinta kita ini, agar peristiwa-peristiwa seperti tadi tidak terulang kembali. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.